dosen dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dua perusahaan yang terdiri dari yang pertama itu perusahaan sustain dan yang kedua itu dari perusahaan holdings. Nama saya Aura Amelia Puji Susilo. Di sini saya akan memulai presentasi dengan materi satu perusahaan sustain dan satu perusahaan holdings. Setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan saat menjalankan usaha. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Salah satu penyebabnya yaitu perusahaan tersebut kurang kompeten. Adapun faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut seperti keuangan dan non-keuangan. Sedangkan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti persaingan, turunnya harga-harga, dan kurangnya permintaan. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan perusahaan dari segi manajemen. Contoh perusahaan sustain kita ambil PT Pertamina, lalu contoh perusahaan holdings-nya kita ambil Eastman Kodak Company. Yang selanjutnya ada profil perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding. Selain itu, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Yang selanjutnya ada core business perusahaan PT Pertamina. Penerapan pada anak usaha Pertamina yang terkait dengan bisnis inti atau core business antara lain Pertamina EP yang bergerak di bidang hulu migas, Pertamina Drilling Service di pengeboran, serta Patra Niaga yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Baik, saya akan melanjutkan perusahaan sustain dari Aura sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bonardo Mona. Beberapa produk Pertamina. 1. Bahan bakar minyak terdiri dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, Solar, Biosolar, minyak tanah. Dan yang kedua ada bahan bakar non minyak. Terdiri dari Minarex, HV 190, HV 160, Grand Coke, dan aspal. Dan gas terdiri dari BPG, Vigas, LPG, CNG, dan Muxico. Yang keempat, pelumas terdiri dari Vestron, Prima XP, Sei, Mesran, Super Sei, Enduro 4T. Dan yang kelima, petrokimia terdiri dari sulfur, benzen, Rexland. Selanjutnya, pihak yang bermitra pada PT Pertamina. Anak usaha PT Pertamina terbagi ke dalam 6 subholding, yaitu 1 hulu, 2 gas, 3 komersial perdagangan, 4 energi dan listrik, 5 kilang petrokimia, dan yang keenam pengapalan. Selain itu, PT Pertamina juga memiliki sejumlah anak usaha yang berfungsi sebagai pendukung. Kekuatan atau kelebihan pada PT Pertamina: 1. Menyediakan produk yang berkualitas. 2. Memiliki pelayanan yang baik. 3. Sumber daya manusia yang handal. Dan yang keempat, pengalaman di bidang migas. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Yang keenam, penjualan produk relatif murah. 7. Pelopor jenis usaha jasa. 8. Salesman perusahaan dapat diandalkan. 9. Kualitas pelayanan kepada pelanggan memuaskan. 10. Dikelola secara profesional. Beberapa penghargaan yang diraih oleh PT Pertamina. Yang platinum, kategori 1 PT Kilang Pertamina Internasional, Unit Sei Pekning, Subholding Revening. Yang kedua, PT Pertamina Epoleng, Field Zona. Dan yang gold, kategori 1 PT Kilang Pertamina Internasional, Unit Balikpapan. Yang kedua, PT Pertamina Gas WA untuk program Saung Patra, Desa Unggul Petani Berdaya. Yang silver kategori 1 PT Kilang Pertamina Internasional, Unit Balikpapan. Dan yang kedua, PT Pertamina Hulu Sanga Zona. Dan yang bronze kategori 1 PT Pertamina International Bronze Award untuk kategori Asia Best SD-nya Reporting. Kelemahan pada PT Pertamina: 1. Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. 2. Jumlah armada yang kurang. 3. Ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. 4. Hasil produk mengakibatkan limbah yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. 5. Masih banyak sumber daya manusia yang belum terampil sehingga harus dilatih agar bisa mengelola sendiri. Faktor keuangan. Kinerja perusahaan diukur oleh rasio likuiditas dan profitabilitas di perusahaan Pertamina. Penilaian dan pengukuran penggunaan laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2013 hingga 2018. Penilaian dan pengukuran rasio likuiditas di Pertamina menunjukkan hasil yang baik, yang berarti bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Penilaian dan pengukuran rasio profitabilitas di perusahaan Pertamina menunjukkan hasil yang baik, artinya
tingkat efisien perusahaan untuk menghasilkan laba dari penggunaan aset dan likuiditas dapat dimiliki. Perbandingan antara likuiditas dan profitabilitas menunjukkan bahwa dari 2013 sampai 2018 Pertamina memperoleh hasil yang baik karena perusahaan Pertamina adalah satu-satunya perusahaan milik negara di Indonesia. Strategi bisnis PT Pertamina. Pertama, Pertamina harus tetap meningkatkan bisnis migas karena permintaan terhadap komoditas di sektor ini masih tetap tinggi dan terbesar. Kedua, melanjutkan transisi energi dari fosil ke EBT dengan meningkatkan produksi gas yang dapat menjembatani pengalihan. Hal ini penting sembari perseroan memastikan pasokan dan cadangan dari EBT. Ketiga, di tahun ini Pertamina juga harus mulai mengembangkan EBT secara pasif hingga saat ini. Pertamina telah merealisasikan pembangkit energi panas bumi atau geothermal. Dari penjelasan di atas, kami bisa simpulkan bahwa penjualan merupakan sasaran akhir dari sebuah aktivitas Pertamina dalam mencapai tujuan pokok perusahaan. Agar tercapai penjualan yang tinggi, diperlukan kebijakan penjualan yang dapat menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Bagi PT Pertamina, keberadaan perusahaan sangat ditentukan juga oleh penerimaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Oleh karena itu, PT Pertamina memiliki 4 harapan dalam mencapai investasi sosial perusahaan, yaitu memelihara dan meningkatkan citra yang perusahaan, hubungan yang baik dengan stakeholders, mendukung operasional perusahaan, serta mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan. Baik, terima kasih Gita atas penjelasan terkait dengan perusahaan sustain yaitu PT Pertamina. Sebelumnya nama saya Muhammad Azikri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perusahaan kolaps yaitu perusahaan Kodak. Di sini saya akan menjelaskan profil Kodak terlebih dahulu. Eijkman Kodak Company atau bisa disebut sebagai Kodak adalah sebuah perusahaan asal Amerika yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Perusahaan ini berkantor pusat di Rochester, New York, dan didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di New Jersey. Kodak didirikan oleh George Eastman and Harry Ostrom pada tanggal 23 Mei 1862. Selama sebagian besar abad ke-20, Kodak cukup mendominasi di segmen film fotografi. Segmen bisnis utama dari perusahaan ini adalah sistem pencetakan, sistem inkjet korporat, pengemasan dan pencetakan 3D mikro, perangkat lunak dan solusi, serta konsumen dan film. Perusahaan ini paling terkenal berkat produk film fotografinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan core bisnis pada perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak berdiri di bidang manufaktur. Perusahaan Kodak memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Selanjutnya perusahaan Kodak juga memiliki beberapa produk. Yang pertama ada pencetakan digital, kedua bahan fotografi, ketiga peralatan fotografi, keempat layanan fotografi, kelima baterai, dan keenam kamera, serta yang ketujuh raw film. Selanjutnya, awal mula terjadi kesulitan pada perusahaan Kodak. Kodak mulai mengalami kesulitan keuangan pada akhir dekade 1990-an karena turunnya penjualan film fotografi dan keterlambatan Kodak dalam beralih ke fotografi digital. Padahal Kodaklah yang mengembangkan kamera digital mandiri pertama. Sebagai bagian dari strategi transformasi, Kodak mulai fokus pada fotografi digital dan pencetakan digital, serta berupaya untuk menghasilkan pendapatan melalui litigasi paten. Pada bulan Januari 2012, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 di Pengadilan Niaga New York Selatan. Tidak lama kemudian, Kodak mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memproduksi kamera digital, kamera video saku, dan yang terakhir bingkai foto digital agar dapat lebih fokus pada bisnis pencitraan digital korporat. Walaupun begitu, kamera digital yang bermerek Kodak masih dijual oleh JK Imaning yang telah menjalin perjanjian dengan perusahaan Kodak. Pada bulan Agustus 2012, Kodak mengumumkan niatnya untuk menjual bisnis film fotografinya, pemindai, komersial, dan kiosnya sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari kebangkrutan. Namun, Kodak tetap mempertahankan bisnis film gambar bergeraknya. Pada bulan Januari 2013, pengadilan menyetujui pendanaan agar Kodak dapat keluar dari kebangkrutan. Pada pertengahan tahun 2013, Kodak sebelumnya menjual sejumlah patennya agar total harga sekitar 525 juta US$ ke sekelompok perusahaan termasuk Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Samsung, Adobe System, dan yang terakhir HTC di bawah nama intelektual
Ventures dan RPX Corporation. Pada tanggal 3 September 2013, perusahaan ini berhasil keluar dari kebangkrutan setelah mengurangi liabilitas dan penjual sejumlah bisnisnya. Bisnis pencitraan terpersonalisasi dan pencitraan dokumen dari perusahaan ini kini juga menjadi bagian dari Kodak Allies, sebuah perusahaan terpisah yang dimiliki oleh dana pensiun Kodak berasal dari Tania Raya. Perusahaan Kodak juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan diantaranya adalah 1. Nama terkenal, 2. Maju secara teknologi, dan 3. Merek yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan Kodak juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya 1. Tidak ada toko online, 2. Pemasaran yang tidak memadai, dan 3. Kebangkrutan telah merusak nama merek tersebut. Selanjutnya adalah strategi bisnis Kodak. Penyebab kebangkrutan Kodak adalah tidak mampu menghadapi persaingan dengan kemunculan produsen kamera digital. Sebenarnya Kodak sudah punya teknologi untuk membuat kamera digital pada tahun 1975. Namun karena takut membunuh bisnis roll film fotonya, produk digital tersebut sengaja tidak diluncurkan. Selain tidak berani melakukan terobosan-terobosan baru, Kodak juga acap melewatkan peluang bisnis. Pada Januari 2012, sebenarnya Kodak pernah memperkenalkan 2 kamera baru yang diyakini bisa terhubung secara nirkabel dengan printer dan posting foto ke Facebook. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Kodak mengalami kebangkrutan dikarenakan menolak untuk berinovasi dan tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini atau era globalisasi, di mana perusahaan kamera yang lain sudah berinovasi untuk beralih ke pengguna format digital, sedangkan Kodak masih tetap bertahan dengan kamera yang menggunakan klase atau lembar film. Dampak dari kebangkrutan perusahaan Kodak antara lain: 1. Dirumahkannya 46.600 karyawan dan penurunan harga saham yang semula per lembarnya $94 AS menjadi 30 sen per lembarnya. Sebenarnya Kodak dapat melakukan pencegahan atau mitigasi terhadap kebangkrutan perusahaannya dengan cara melakukan inovasi secara terus-menerus serta mengikuti perkembangan pasar dagang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman atau globalisasi. Presentasi dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.